bertaubat itu solusi. Sekarang pun muncul keanehan. Apa keanehannya? Ketika saudara-saudara Kristen saya berdosa, misalnya berzina, bagaimana solusinya untuk dihapus dosa kalian? Yesus harus turun lagi, disalib lagi gitu. Ujung-ujungnya apa? Bertaubat. Bertobat, ujung-ujungnya ikut Islam juga pada akhirnya. Berbuat dosa. Lah, lalu kematian Yesus untuk apa? Untuk menebus semua orang yang berdosa, termasuk Anda. Lah, bagaimana ceritanya kalau orang itu tidak bertobat? Barang siapa percaya bisa nggak ditebus? Taurat, maka ya, dia berarti sama aja. Lucu ente ini. Sekarang begini, saya apa? Di Taurat itu banyak orang yang berbuat dosa, jadi kena kutuk semuanya. Justru itu kedatangan Yesus untuk menebus dosa-dosa itu. Alamak. Ada hukum yang menyatakan bahwa kalau Anda sekarang masih percaya Taurat, bahwa Anda akan kena dengan hukum kutuk. Ya itu Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak supaya hukum Taurat itu dibatalin? Itu dulu. Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi mau nggak supaya Taurat itu dibatalin? Yesus, 10 hukum itu digenapi dengan 2. Justru Yesus mengatakan, jangan kau menyangka, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan. Jangan. Kok Anda membantah? Masih ada setelah dia disalibkan dan mati dan bangkit. Di situ baru berlaku hukumnya, hukum kasih. Kata siapa? Kasihilah kata siapa? Manusia. Mama. Matius 22. Kasih itu. Kasih terhadap manusia itu, saudara. Setelah hukum pertama, hukum kedua itu kasihi Bapa, kasihi manusia, kasih sesama manusia, bahkan berdoalah kepada orang yang membencimu. Itu adalah simpul dari hukum Taurat. Tidak bisa lepas dari hukum Taurat kasih itu. Apa itu kasih? Kau bilang, ini kan pertanyaan saya sederhana tuh. Anda mengatakan saya benci Paulus. Oke, sekarang jangan kita benci. Tapi boleh nggak saya bertanya? Dari mana benci? Paulus mengatakan? Lewat penginjilannya Paulus sampai ke Asia kecil sampai sekarang ini ke Indonesia. Itu ya kan Yesus menubuatkan itu. Yesus menubuatkan memang kan? Apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Nggak heran. Kalau nggak banyak orang yang dia menjadi Kristen, berarti nubuatan Yesus itu batal dong. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus menjual agama, menjual ajaran, menjual 13 kitab kepada orang Roma. Nama siapa yang dia jual? Coba kau jujur sama saya. Setelah Yesus jangan sebut namaku. Hei, saudara. Penyesat setelah itu Yesus datang naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Nenek Mukiper, nggak ada Yesus mengutus Roh Kudus. Dengar, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, Paulus menjual 13 kitabnya kepada orang Roma, mengajarkan dirinya adalah rasul, utusan Tuhan, ketemu dengan Tuhannya di padang gurun. Nama siapa yang dia jual? Nama siapa? Emang nama Tuhan siapa? Emang iya, Tuhan. Terserah. Bukan itu yang saya tanya. Saudaraku, bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Penyesat ini akan datang dengan memakai namaku dan berkata kemana-mana bahwa aku ini adalah Kristus. Itu siapa? Anda nggak bisa menyebut nama. Oke, saya tanya. Paulus ketika dia sampai kemana-mana, nama siapa yang dijual? Ya, dia mengabarkan berita sukacita itu. Nama Yesus. Siapa yang dia jual kemana-mana? Nama Yesus. Namanya? Nama Yesus. Satu tergenapi. Ketika dia menyebut Yesus, dia gelari Yesus dengan gelar apa? Dan dia berkata, akulah. Yesus adalah. Jangan tertawa dulu. Kita ini bukan kalah menang, kita berdiskusi, memberikan edukasi. Siap, bos. Nah, itulah. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengatakan Yesus kemana-mana membawa nama Yesus,
Sekarang dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Bukan, dia bukan Kristus. Saulus adalah penginjil. Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Emang Yesus Kristus? Yesus Nah, itu. tergenapi dua. Yang ketiga nih, ramalan yang ketiga. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus? Kalau kami bukan merasa disesatkan. Enggak, bukan. Saya enggak menuduh Anda. Tidak disesatkan oleh Paulus. Orang yang disesatkan itu tidak mungkin sadar kalau dirinya disesatkan pada saat dia dalam keadaan tersesat. Kalau dia sudah sadar, itu namanya sudah tak tersesat lagi. Saudara, tunggu dulu, sahabat. Tunggu, saudara. Yang saya ingin tanya, dua sudah Anda akui. Paulus mengatasnamakan Kristus. Dia memakai nama Yesus. Yang kedua, mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tinggal yang ketiga nih, banyak nggak pengikut Paulus? Saudara, banyak nggak kemudian yang disesatkan oleh Paulus? Banyak nggak? Banyak nggak pengikut Paulus? Banyak nggak? Kapasitasmu apa dulu? Kapasitas saya sebagai seorang penginjil jalanan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti kalian. Apa sertifikatmu? Siapa yang ngakui kau? Nggak perlu sertifikat. Justru orang yang justru orang yang punya sertifikat, orang yang punya ijazah itu yang bahaya karena dia punya potensi untuk menipu, untuk korupsi, untuk membodohi orang. Justru mereka itu yang bahaya dibandingkan orang yang tidak pernah kemudian sekolah dan mendapatkan ijazah, tapi mereka paham sebuah buku. Jangan Anda sebut ijazah di sini. Jangan. Orang punya ijazah bukan membuktikan orang itu pintar. Orang punya ijazah hanya membuktikan kalau orang itu pernah sekolah. Tapi bukan berarti mereka yang tidak punya ijazah itu tidak pintar. Nabi-nabi tidak ada yang sekolah, tidak ada yang punya ijazah. Paulus, apa ijazahnya Paulus? Dia bisa jadi nabi, bisa jadi rasul. Dia bisa ngarang buku, 13 buku. Roh Kudus itu, bos. Roh setan itu yang kau maksud. Bukan Roh Kudus. Loh, Roh setan Roh dari Kudus. mana? Saudara ngerti nggak Roh Kudus itu apa? Setelah Yesus naik ke surga, dia Saya tanya dulu. Roh Kudus itu Yesus apa? naik ke surga, dia mengutus Kudus Roh itu Kudus. artinya apa? Kudus itu artinya apa? Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Kudus itu artinya apa? Tak bercacat, tak bercela. Kudus artinya apa? Kudus artinya apa? Suci. Kudus artinya suci. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira roh suci itu bisa nggak masuk ke dalam tubuh yang di dalamnya ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhannya Yahudi? Bisa nggak? Siapa yang mengharamkan makanan, Zuma? Mulai sakit. Bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam orang? Saya ulang lagi. Bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang melanggar semua hukum Tuhannya Yahudi? Andi, kenapa di-mute sih, Van? Jawab dulu. Bukankah Roh Kudus itu hanya... Ada satu perkataan Tuhan Yesus pernah dia katakan begini, Bang Suma. Apa itu? Dia katakan bahwa bukan apa yang masuk dalam mulutmu itu najis, tetapi yang keluar. Itu dia tanya, dia ucapkan itu kepada orang Roma atau diucapkan kepada orang Yahudi? Murid-murid pada saat itu. Murid-muridnya makan babi nggak pada saat itu? Dalam konteks orang-orang Yahudi tidak. Kenapa lantas ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu, kenapa larinya ke babi? Dasar kalian mah. Kenapa larinya ke babi? Hah? Babi itu enak dagingnya. Maksudnya kenapa jadi babi ini lagi kan di kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Ketika dikatakan kemudian bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang najis, tapi yang keluar dari mulutmu. Kenapa larinya ke babi? Kalian menafsirkan. Karena nggak najis. Maksud saya tidak ada lagi.
penafsirannya bahwa tidak ada lagi Kalau najis tidak ada lagi hal-hal yang berupa makanan yang berhubungan dengan jasmani itu yang itu hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Gak ada hubungannya dengan babi. Babi bagi orang Yahudi itu adalah binatang haram yang senantiasa menjadi persembahan orang-orang pagan kepada sembahan-sembahan mereka. Itu adalah makanan yang menjadi tumbal sesajen bagi orang-orang pagan yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Dikelilingi oleh orang Yahudi. Babi itu adalah binatang yang kadang dipersembahkan untuk dewa Molok, kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling orang-orang Yahudi. Makanya mereka nggak makan babi itu. Najis sampai hari ini. Tapi Kristen dasar pemakan babi dari Romawi Yunani ini, maka Paulus melihat, wah ini orang Roma kalau kuajarin seperti dalam Torah jangan makan babi, mana maulah aku cerita ini. Kalau kusuruh mereka sunat, mana mau mereka ikuti saya. Nggak mungkin mau. Maka apa yang terjadi? Dihalalkanlah babi itu dengan mentafsirkan ucapan Yesus. Dan ada yang lebih parah lagi daripada pengikut awal mula. Apa yang lebih parah? Ketika dikatakan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tetapi yang keluar. Makanya banyak laki-laki di kalangan kalian yang memasukkan rudal sesamanya laki-laki di mulutnya. Karena menurut mereka penafsirannya, ini tidak diharamkan. Loh kok gawat? Itu fakta. Berapa itu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Gak usah kau malu-malu mengakui itu. Karena kenapa? Tabiat babi juga memang kayak begitu. Kadang dia naiki dulu sesama, baru menaiki beda-beda sesamanya. Itu. Kalau kami bukan yang masuk, bukan yang memasukkan, yang masuk ke dalam tubuh itu. Tuh. Ini salah satunya. Yang kalau kemudian babi aja, yang babi aja jelas-jelas diharamkan, apalagi kalau cuma rudal tumpul. Inilah yang terjadi. Tafsiran yang asal tafsir, karena memang agamanya bukan dari langit, agama buatan manusia. Ini real, ini fakta. Kenapa seorang pendeta yang mendapatkan ijazah mau mengatakan itu? Aku berkati kamu dengan ini, silakan main pedang ya mulai hari malam ini. Ting, kalau perlu videokan, viralkan supaya banyak terpengaruh. Salome. Itu yang terjadi karena mentafsirkan seenak perut ucapan Yesus sesuai dengan selera. Itulah yang ada hari ini. Makanya kalau bisa, jangan sekali-kali. Apa sih? Orang lagi nangis malah tertawa. Gak jadi. Jadi begitu saudara. Ya, mari kita menggunakan akal sehat kita. Bukan masalah menang kalah. Apa yang ada pada diri kalian itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Sedangkan nabiku tidak pernah belajar tentang kitab kalian. Tertuang, semua-muanya tertuang di dalam Al-Quran tentang tabiat, sikap kalian, perbuatan kalian, tipikal kalian, ciri-ciri kalian, tujuan hidup kalian. Itu semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kami hanya membantu kemudian untuk menjelaskan itu. Jadi kembali kepada tema, Yesus kami nggak mati. Yesus yang kalian sembah, yang kalian anggap mati itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan sumpah serapah Paulus, dan juga tuduhan Paulus merujuk kepada sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Tuh, berarti Yesus di situ oleh Paulus dianggap manusia yang melakukan dosa yang sepadan oleh hukuman mati, lalu Tuhan mengutuk dia. Itulah makanya aku tanya, apakah Galatia 3 nomor 13 itu firman Tuhan kah? Sabda Yesus kah? Atau ini karangan Paulus sendiri, kebenciannya terhadap Yesus? Karena kenapa? Ya, Paulus tahu Yesus ini banyak yang benci pada zaman itu. Maka dia cari tenar. Dia cari pamor.
Makanya Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus menyebarkan teror agamanya ini memakai nama siapa? Kalau dia pakai namanya Mbak Marijan, atau dia pakai namanya Panjul, atau namanya Timbul, namanya Tukul, namanya Bom-Bom, namanya Edis, gak laku. Gak laku. Maka dia pakai nama Yesus, nama yang sudah tenar pada saat itu, bisa melakukan banyak mujizat. Maka dengan memakai nama itu, ajarannya kemudian ramai diterima orang. Itu Kelihatannya si Juma percaya banget sama Taurat ya. kenapa? Dari tadi ngomongin Taurat semua itu, perjanjian lama. Itu bukan Taurat, itu perjanjian lama. Perjanjian Kalau lama Taurat itu Juma. bahasa- Barang siapa yang percaya kepada Taurat, dia akan kena di hukum yang berlaku waktu itu, hukum kutuk. Loh, tidak dosa-dosa. bisa barang siapa yang percaya. Saudara, saudara, Kamu mau pilih percaya kutuk atau tidak berkat? percaya. Kamu pilih kutuk atau berkat? Jelas berkat dong. Nah, itulah perjanjian Nah, baru. kalau kau mau, nah sekarang kalau kau mau diberkati, lemparkan ke jamban Taurat itu. Betul? Betul nggak? Iya dong, jangan malu-malu. Aduh, sudahlah. Kamu dengan Kalau itu mau Paulus itu dibuang, sudah ada- satu sudah ada- sama. Itu contoh sama yang kau baik dan itu. tidak baik ada di Taurat. Bukan Yang begitu. baik dan- Saudara, hukum Ya. yang ada yang datang kepada umatnya Nabi Musa itu, kalian ambil terjemahannya hanya untuk sebagai tameng saja. Sebagai pelengkap penderita, sebagai bahan untuk jualan. Karena kalau kamu tidak mengambil kitabnya orang Yahudi ini, hanya menggunakan kitab kalian, Galatia, Filipi, siapa yang mau jadi Kristen? Siapa yang mau jadi Kristen? Sudahlah dia menyembah Theos, dewanya orang Roma. Siapa yang mau menyembah itu? Tuhanmu, siapa yang mau jadi Kristen? Kalau Tadi kan kamu tidak Juma udah jadikan bilang, memilih berkat bukan kutuk. Kalau kutuk itu di hukum Taurat, hal baik dan buruknya ada di hukum Taurat. Itu jangan kamu salah, dibuang. saudara. Jangan dibuang, bos. Saudara, Nggak di boleh dibuang dalam itu. hukum Taurat, kaidahnya jelas. Ulangan 27 nomor 26. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kitab yang sama di Bilangan 23 ayat 7 sampai 8. Apa katanya? Siapa yang Apa katanya? mengutuk, dia akan dikutuk. Itu hati-hati loh, Juma. Kamu sudah sekarang- mengutuk Yesus di kayu salib. Iya. Siapa yang mengutuk? Kalian yang mengutuk. Kalian yang Juga ngomong. anehnya ini. Anda yang Lu- ngomong, sayang. Bang Saya Juma. mengatakan tuh temaku, itu temaku tuh temaku. Yesus kami nggak mati. Dengan demikian dia bebas dari kutuk. Karena yang disalib itulah yang dikutuk. Apa sih? Justru kalian yang menginginkan Yesus itu dikutuk demi untuk membebaskan kutukan kalian. Apa yang kalian kemudian lapisin bibir kalian itu? Sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk loh. Tapi karena dosa-dosa kita. Hei, faktanya yang digantung siapa? Kamu atau Yesus? Yesus, berarti dia yang dikutuk. Pasti Kalian dari hanya ke Yudas nih. Dari ke Yudas nih yang digantung. Enggak. Ya, memang pasti bukan Yesus yang disalib dong. Yang disalib itu Kemarin adalah orang yang kata dikutuk. Sulas, Yudas yang disalib. Yang pasti Sekarang bukan lain Yesus lagi. kan, udah aku bilang kan. Yang pasti bukan Yesus. Ingat saudara, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang memenuhi syarat. Ada berapa syarat yang harus dilalui untuk disalib? Ada 2. Yang pertama, orang itu wajib hukumnya ditemukan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang tersebut syaratnya dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria orang suci ini memenuhi 2 syarat tersebut? Yang memenuhi 2 syarat, dia yang di samping kiri kanannya, bos. Ketiga Berarti ya. bukan Yesus. Itu pintarnya Anda, berarti Yesus tidak bisa, tidak layak jadi. Ketawa si iblis. Iblis itu tertawa. Seakan-akan Anda mengatakan, jangan Suma. Tak ada yang menemani kami di neraka kalau semua Kristen bertobat dari agama Kristen. Jangan. Biarkan kami hidup dalam hayalan kami. Biarkan kami Kamu memfitnah tidak ngerti. Yesus bahwa dia yang dikutuk. Hei, saudaraku,
dua syarat ini wajib terpenuhi untuk disalib. Dan untuk dikutuk oleh Tuhan harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu dikutuk? Apa kesalahan Yesus? Ada. Kalau orang yang berbuat salah Juma. Apa dong saya panggil Pak Haji gitu? Ustadz Juma Haji begitu. Paulus. Kalau Enggak, ada orang yang berbuat salah kepada kamu, kalau kamu maafin dia, mana yang lebih baik? Kamu jadi balas, maafkan dong. kamu bunuh lagi? Dimaafkan dong. Makanya Tuhannya orang Yahudi itu, saudara. Kamu benar kalau Anda posisinya. Kamu benar posisinya. Terus saudara, ada kalau orang. kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, apa kata Tuhan di situ? Hambaku, umatku yang atas namaku disebut, ketika mereka merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga, serta memuliakan negeri mereka. Ngapain coba? Ngapain dia turun dengan dikutuk? Ngapain? Sementara dia mampu kemudian maha mendengar. Ketika ada hambanya, ciptaannya bertobat di bumi, di surga, di langit, dia bisa mendengarkan. Dalilnya ada. Itu bukan asumsi. 2 Tawarik 7:14. Ketika hambaku berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, lalu mencari wajahku, aku mengampuni dosa mereka dari surga. Alamak, kurang apa lagi? Kenapa harus ada tumbal sih? Kenapa harus orang suci yang mati terkutuk? Hah? Anda tahu nggak siapa yang tepuk tangan? Dosa nenek moyangmu. Dosa nenek moyangmu juga masuk. Jadi semakin menjadi-jadi. Nenek moyang lagi di bawah-bawah. Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dosa manusia sehingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa. Itu maunya saudara, itu maunya Kristen. Tapi konsepnya tidak begitu. Tidak ada konsep itu, nggak ada. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kemarin Imamat 1, abang bilang kemarin, Imamat 1, yang disalib itu Yudas. Itu kemarin. Pasti Yudas. Saya pastikan Yudas. Karena yang memenuhi syarat, saudara dengarkan, yang memenuhi syarat untuk dikutuk itu Yudas. Pertama, Yudas melakukan dosa besar yang disetarakan dengan kutuk. Apa itu? Dia menyerahkan orang benar untuk disalibkan. Coba Anda baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yudas lolos nggak di situ? Dikutuk. Sebelum Yesus disalibkan, Yudas sudah bunuh diri, bos. Itu kronologis kesalahan fatal yang dilakukan oleh wartawan dalam benarkan. Jadi ada dua Yudas di sini, ada dua Yudas, bos. Ya. Dengarkan, saudara, dengarkan. Akal nggak, saudara-saudara? Yudas sudah bunuh diri terus disalib lagi gitu. Itu cerita yang ada. Itu cerita yang muncul dari wartawan. Surat kabarmu itu harus direvisi ulang tuh. Kenapa? Surat kabar. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 ada Kristus lain. Mau kurang apa lagi coba? Sedangkan tidak ada dikatakan Yudas lain, nggak ada. Yang ada kemudian jelas. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yudas lolos nggak di situ? Dari tadi saya sudah sampaikan Pak Yudas. Yudas itu menurut kamu ada dua, Yudas yang bunuh diri sama Yudas yang disalib. Masuk akal nggak sih Juma? Sudahlah. Saudaraku, jujur dulu. Yudas lolos nggak di situ di syarat pertama untuk disalib? Berat kan? Berat. Yudas yang di samping kiri kanan itu adalah pembunuh. Mereka semua itu. Anda, saudara, tidak akan mungkin jujur, karena di dalam tubuh saudara itu ada 8 iblis. Sesuai dengan nubuatan Yesus dalam Matius 20. Bro, dengan yang di samping kiri kanan Yesus. Matius 12 nomor
43 nomor 45. Ada 8 iblis yang bekerja pada tubuh penyesat. Iya, di zaman sekarang, bukan di zaman lalu itu. Zaman sekarang ini. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya untuk bermusuhan. Tuhan yang mengadakan itu. Nah sekarang ketika ditanya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu yang memenuhi syarat Yesus atau Yudas? Tidak sama bos. Iblismu kuat saudara. Yudas Iblismu kuat penuh memang. dengan penyesalan setelah dia menerima uang 30 keping perak. Dia menyesal. Iblismu Kalau nanti aku ceritakan. bos. Nanti saya ceritakan saudara. Nanti saya ceritakan. Dia dan saya menyesal buktikan. dan bunuh diri. Saya buktikan kepada Anda sedikit lagi bahwasanya apa yang ada di dalam kitab saudara tentang penyaliban itu, tentang Yudas itu bunuh diri, itu dua cerita yang berbeda antara kisah para rasul 1 dengan Matius 20. Matius 20 berapa teman-teman? 27 ya? Iya, 27. Itu bertentangan. Kalau ada dua wartawan sudah bertentangan ceritanya, itu sudah tidak bisa dipercaya itu berita. Dan itu terjadi dengan akurat di dalam kitab saudara. Oke? Nah, kembali kepada tema kita. Bahwasanya Yesus itu tidak disalib karena Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa saya katakan Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalibkan? Karena Yesusnya itu jelas orang suci. Orang yang dimuliakan sejak dunia belum dijadikan. Kemuliaannya berada pada sisi Tuhan jauh sebelum dia diciptakan menjadi manusia. Kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk dianya itu sudah ada. Bagaimana mungkin orang yang suci ini dikutuk oleh Tuhan? Apakah Anda sadar, saudara? Sebelum Anda menjadi Kristen, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, mereka itu adalah pendosa-pendosa besar. Membunuh, merampok, memperkaos, dan seterusnya. Orang-orang beringas semua. Anda rela Yesus yang orang suci ini menebus dosa-dosa manusia laknat seperti mereka? Masuk dalam otak Anda tuh. Dari mana lu tahu itu orang-orang pembunuh dan lain-lain itu? Orang Yunani. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok ngarang lagi? Di ayat berapa itu? La haula wala quwata illa billah. Orang-orang di luar bangsa Yahudi, apakah mereka hidup punya aturan? Setelah mereka menerima Yesus. Sudah punya aturan setelah mereka menerima Yesus katamu. Berarti Paulus sebelumnya sudah kemana-mana, Paulus sudah sampai kemana-mana. Injil udah. Karena memang dikatakan nubuatannya memang begitu. Matius 23 nomor 15. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadikannya sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Memang sudah dinubuatkan itu. Dan akan menyesatkan banyak orang. Kan sudah dinubuatkan memang kayak begitu modelnya. Menyesatkan sih, Paulus menyesatkan. Dari mana? Kalau tidak menyesatkan, sekarang mari kita bandingkan. Justru kata Yesus, kami bersyukur karena lewat Paulus. Ya kamu kan pengikutnya. Ya pastilah kamu bersyukur. Sekarang begini saudara, sekarang begini. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Sebelum dia disalibkan, bos. Sebelum dia disalibkan. Berarti termasuk dia dong. Berarti termasuk dia ke neraka dong. Sebelum dia disalibkan dia ngomong begitu, tapi selesai dia mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat rendah dalam kerajaan langit. Ketika dia mati disalib, dia menghilangkan hukum Taurat. Betul?
Dia Ya. membatalkan semuanya hukum Taurat, betul? Iya, karena dengan kematian kebangkitan. Berarti dia menempati tempat terhina. Alamak. Matius 5 nomor 19. Barang siapa Sebelum dia disalibkan dan mati dan bangkit, itu dia ngomong begitu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Barang siapa termasuk dirinya. Makanya yang disalib itu bukan dirinya. Karena tidak mungkin seorang Yesus manusia suci ini menempati neraka, nggak mungkin. Maka iblislah yang datang kepada yang menggantikan Yesus manusia dikutuk ini untuk mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi Kristen supaya pengikutnya banyak. Coba, ada nggak Yesus mengajarkan kemudian mengibadahi dirinya? Gak ada. Iblis mau nggak supaya manusia itu menyembah kepada selain daripada pencipta? Mau. Tuhan datang mengajarkan bersunat. Mau nggak iblis menyerongkan ajaran sunat ini? Mau nggak iblis? Ada nggak misi iblis untuk menyerongkan firman Tuhan untuk bersunat? Ada. Ketika kemudian Tuhan datang kepada nabi-nabinya mengharamkan babi, diam nggak iblis di situ? Ada nggak upaya iblis kemudian menghalalkan babi? Seperti ketika dia menghalalkan untuk Adam makan buah pengetahuan dan jahat. Ketika diperintahkan Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat Sabtu, ada nggak iblis datang mau merubah itu? Jelas ada. Maka terka diri Anda, cerna diri Anda. Kenapa ajaran Anda ini seluruhnya bertentangan dengan muatan-muatan firman Tuhan yang datang kepada orang-orang Yahudi? Kenapa? Orang Yahudi Sabtu, Anda Minggu. Orang Yahudi sunat, Anda tidak sunat. Orang Yahudi menyembah Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Justru Anda menyembah 3 pribadi manusia, makhluk dan juga manusia serta burung merpati. Sama nggak? Nggak sama. Orang Yahudinya bersunat, Anda tidak bersunat. Orang Yahudi yang tidak makan babi, Anda makan babi. Anda siapa sebenarnya ini? Kenapa mesti beda? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pernah nggak Yesus mengerjakan pekerjaan makan babi? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus kemudian mengerjakan dakwah atau penginjilan jangan bersunat? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk ibadah minggu? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk diibadahi, disembah, dituhankan? Nggak pernah. Jadi Kristen ini ikut siapa? Makna yang lebih dalam daripada ritual fisik, bos. Mulai muncul. Ularnya muncul. Sunat-sunat apa? Tinggal tarik ujungnya gunting perat, udah selesai. Itu sunat, janganlah ikut tafsirkan. Nabi Abraham sudah mempraktikkan itu. Dan apa kata Tuhan? Inilah perjanjian kekalku dengan engkau wahai Abraham, dengan anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Setiap laki-laki yang ada di tengah-tengahmu, baik yang anakmu atau orang asing atau orang yang kau beli yang tinggal bersamamu di rumahmu, harus dipotong nonotnya. Kalau tidak, maka dia harus dibunuh karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Apalagi kau mau tafsir? Oh enggak, sunat kulub itu Bang Suma apa? Pagi-pagi dikipas, habis itu dikasih lipstick ujungnya, habis itu dikasih bedak, kasih parfum, kasih helm. Itu maksudnya tafsirannya. Bos, sunat di perjanjian baru lebih menekankan pada sunat hati, yaitu sunat pembersihan hati dan dosa. Kamu ngerti nggak sunat hati itu? Kau paham nggak itu sunat hati? Dan sunat hati duniawi itu serta hidup dalam pertobatan. Sunat hati itu, saudara, Anda baca Ulangan 16. Sunat hati itu adalah menundukkan hati untuk tunduk kepada keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan bagi ente yang cinta dengan kulub ente yang geriting itu, potong. Itu keinginan Tuhan. Kalau kamu tidak mengikuti keinginan Tuhan, berarti kamu sombong, engkau angkuh, engkau congkak, tertengkuk, hatimu tidak tunduk, berarti hatimu tidak disunat.
Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan, bos. Kata siapa? Kata Sunat siapa? fisik tidak lagi menjadi Kata syarat siapa? keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak bersunat, tidak memotong kulitnya, bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa sunat itu tidak penting? Ayo, Tuhan Anda. Itu sunat fisik. Ayo. Di perjanjian baru sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Siapa yang berfirman di perjanjian baru? Siapa? Kalau yang kubacakan tadi itu Tuhannya Yahudi. Namanya Yod-Heh-Vaveh Adonai Hashem, mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, maka dia harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Tuh. Nah sekarang Anda di dalam perjanjian baru tidak lagi diwajibkan, malah dilarang. Itu tubuh yang lama yang penuh dengan dosa. Mulai. Tubuh yang lama Ular yang penuh dengan dosa. Mulai saudara-saudara, pembantah-pembantah Tuhan ini mulai berkreasi. Saya bertanya loh, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu firman Tuhan kah? Hah? Itu firman Tuhan, saudara. Berarti Paulus sudah kolantik jadi Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan di dalam penyampaiannya, barang siapa yang mengikuti ilah-ilah lain, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu. Bunuh. Nah sekarang Yesus juga mengatakan, Bapaklah yang menjadi, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu Paulus menginginkan kamu agar jangan kau bersunat. Tapi bapaknya Abraham, bapaknya Ishak, bapaknya bapaknya Yakub, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim, menginginkan agar orang-orang bersunat. Bapakmu Paulus menginginkan agar tidak bersunat. Sekarang yang kamu ikuti siapa? Bapak yang mana? Karena ada dua bapak. Kamu pelihara itu, kau punya kulup sampai dia seperti jengger ayam, itu siapa yang perintahkan pelihara? Paulus kan? Sementara Tuhan memerintahkan potong. Sekarang kamu ikuti siapa? Roh Kudus itu, bos. Kalau dia bertentangan dengan Tuhan, itu bukan Roh Kudus, tapi iblis memakai titel Roh Kudus biar bisa menipu orang yang tidak punya otak. Jangan batu begitu, tidak bagus. Surat dalam perjanjian baru itu, sunat lebih menekankan pada sunat hati. Lama diulang lagi. Yaitu membersihkan hati dari dosa dan rendah duniawi, serta hidup dalam pertobatan. Itu sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Diulang lagi. Yang disebut sunat hati itu adalah menundukkan hati, tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu sunat hati. Sombong itu penyakit hati. Angku penyakit hati. Iri penyakit hati. Ya apalagi hasad penyakit hati. Ketika hati ini disunat, maka sifat-sifat tercela itu tadi itu yang harus tunduk, hilang. Itu arti sunat hati itu meninggalkan tubuh yang lama dan hidup yang baru dalam Kristus. Itu relevan, bos. Relevan itu. Saudara, apa yang ditinggalkan oleh orang Roma setelah dia menjadi Kristen? Kebiasaan lama mana yang ditinggalkan? Makan babi terus berlanjut. Ibadah minggu terus berlanjut. Apa? Natalan terus berlanjut. Minum khamar terus berlanjut. Tidak potong kulup terus berlanjut. Mana hidup barunya, Cak Ayu, mana? Mana hidup barunya? Kamu nggak mengerti tentang Matius 15 ayat 11 itu. Yesus sendiri yang menunjukkan. Yesus sendiri yang menunjukkan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Justru, saudara, justru yang disebutkan hidup baru itu adalah meninggalkan hidup lama. Ketika mereka tunduk kepada hukum Tuhan, perintah Tuhannya yang tadinya makan babi, jangan makan babi, enggak lagi makan babi. Yang tadinya berkulup, begitu masuk jadi pengikut Tuhan, potong kulupmu, potong kulupnya.
yang tadinya ibadahnya minggu. Kuduskan hari Sabat, dia berubah menjadi hari Sabat. Jangan ada ilah lain di hadapanku, semata-mata menyembah kepada ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyembah lagi kepada ilahnya yang bernama Yesus. Itu hidup baru, jangan kau balik. Orang Roma ketika dia menjadi Katolik, tidak hidup baru, sama doang. Makannya babi, ibadahnya tidak sujud, ibadah sembah yang hari Minggu, nyanyi-nyanyi, minum khamar, alkohol, makan babi, seluruh makanan dimakan, tidak ada yang diharamkan. Itu bukan hidup baru. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mulai lagi. Mulai. Emang lu Tuhan? Emang lu Tuhan? Hari untuk hari beribadah. ke-7 itu hari Minggu itu hari pertama. Makanya disebut Ahad. Ahad itu satu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ahad itu Sabtu. Ahad itu Minggu. Satu. Jadi kalau Minggu adalah 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis, Jumat. Kamis adalah 5, Jumat adalah 6. Kemudian 7 adalah Sabtu. Kembali lagi ke 1 hari Minggu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian itu bukan hidup baru, hidup lama. Cuman ganti merek. Tadinya Romawi, kuno, kenapa di Indonesia dipetukan? Kita berbicara mengenai agama. Kita berbicara mengenai agama. Kita berbicara mengenai agama, bukan berbicara mengenai kehidupan humanis kita di Indonesia ini, bukan, saudara. Ketika kemudian Anda berbicara mengenai agama, maka tanggalkan predikat-predikat kenegaraan. Anda juga pakai kalender, bos. Ya. Apa sih saudaraku ini? Jelas pakai kalender lah. Apa hubungannya? Tuhan mengatakan apa, Anda menjawab apa? Kalau hidup baru itu, yang tadinya makan babi, nggak makan babi. Orang Roma yang tadinya belum masuk Katolik, karena nanti Katolik ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, setelah kemudian mereka ingin wilayah-wilayah yang ada di bawah kuasanya tunduk kepada gereja. Nah sekarang, apakah disebut orang Romawi sebelum masuk Katolik ini hidup baru? 1, mereka sebelumnya makan babi. Begitu masuk Katolik, masih makan babi. Hidup baru nggak itu? Enggak. Yang tadinya mereka politeisme, animisme. Di mana Al-Quran lu melarang lu untuk nggak makan babi? Di mana ayatnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana? Jadi, sabar dulu. Jadi saya katakan lagi, hidup baru itu tak ada. Ketika mereka pesta menyembah kepada dewa mereka hari Minggu, ya, mereka masuk Katolik, tetap beribadah hari Minggu. Sama doang. Ketika mereka sebelum masuk Katolik, nonot masih berhelm, masuk Katolik, pakai berhelm masih sama. Jadi mana hidup barunya? Mana? Gak ada hidup baru itu. Hidup baru itu kalau Anda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hidup baru. Begitu masuk langsung dipotong. Tiak, hilang kulub, selamat tinggal kulub bau. Gak makan lagi babi, tubuh bersih. Dari bak anjing gak ada lagi gonggong masuk. Tidak ada lagi ular, tidak ada kelelawar, nggak ada padalek, tidak ada lagi kuda nil, tidak ada lagi minuman khamar masuk, nggak ada lagi darah masuk, nggak ada tua lagi masuk. Itu hidup baru. Begitu, saudara. Aja di kitabmu ada nggak larangan untuk makan babi? Astagfirullahaladzim. Ini orang pernah belajar. Kamu pernah belajar nggak sih? Hah? Pernah belajar? Nggak pernah? Ya tunjukin, tadi ada yang nanya. Jawab aja itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Itu yang sangat familiar. An-Nahl ayat 105. Ya, coba.
Apa bunyinya? Bunyinya pipi. Oh, itu. Bunyi babi gitu. Mana ada babi bunyi begitu? Kelaparan, Bom-bom. Allahu Akbar. Hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu jelas tuh. Oke, Dinda, siapa yang bisa lanjut? Dinda Alif. Ya, Bunda. Ya, Gurunda. Sapi katanya. Iya, Masya Allah. Saya bikin kopi dulu. Karena saya sambil berdiri saya ini. Cuma Saya kamu dulu harus berdiri hidup baru ya. Harus hidup Assalamualaikum baru kamu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Udah lama kamu loh, juga nggak sama guru, harus ya. meninggalkan hidup berkarat nih. Kau udah berkarat itu hidupmu. Perbarui lagi. Baru Juma. Harus hidup baru Juma. Terima Kristus sebagai Tuhan. Nenekmu kiper. Siapa yang mau menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan? Enggak mau, ogah Menurut saya. kamu. Mending Sekarang saya ini kawin ada besok Roh Kudus, daripada saya Roh Kudus menyembah lagi menjamah makhluk yang kamu, dikutuk Juma. oleh Tuhan. Dasar blokok. Satu Udah waktu lanjut lu ah. akan dijamu oleh Lanjut Roh Kudus, sama loh. anak-anak saya, silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Ini untuk orang-orang Kristen yang tadi tidak bersunat, ya kan? Thank you, Itu tadi Fandi. guru kami sudah menjelaskannya, Bang RM. Siap. Ini ya, ada penjelasannya seperti ini. Ini kita bisa buktikan sekarang ataupun nanti jadinya kan. Di sini dikatakan apa nih? Hai Yerusalem, kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Tadi siapa yang tidak bersunat dan bangga? RM. Siapa dia? Orang Kristen. Maka najis haram hukumnya masuk ke kota kudus, ke Yerusalem. Jangankan Yerusalem baru, Yerusalem sekarang aja kalian itu akan diludahin. Sebelum Makanya ada nggak diterima di tengah mereka. Ya? Itu sebelum ada penyaliban dan kebangkitan. Iya betul. Ayat ini sebelum ada penyaliban, kan Iya. Kristennya belum ada. Waktu ini kan Kristennya belum ada. Nah sekarang teridentifikasi siapa yang tidak bersunat dan dia bangga tidak bersunat. Tadi Anda menjelaskan tidak perlu dipotong ujungnya. Nah sekarang Kristennya sudah ada, tergenapilah ayat ini karena bangsa Yahudi mereka bangsa yang bersunat. Udah jelas ya. Jadi perlu digenapi ayat ini, yang tidak boleh masuk ke Yerusalem, dia itu bangsa yang tidak bersunat karena dia disebutnya sebagai najis atau tame dalam bahasa mereka. Haram hukumnya. Jangankan ke Yerusalem baru, Yerusalem sekarang aja mereka itu mengatakan najis, bangsa yang tidak bersunat. Coba deh, bangsa Yahudi kalau melihat orang Kristen apalagi mikul salib, pasti mereka jijik. Dikatakan bangsa yang tidak bersunat. Tuh, di dunia aja sudah tidak boleh masuk. Apalagi Yerusalem baru. Siapa yang harus menggenapi? Kristen. Kristen sendiri sekarang bangga karena dia tidak bersunat. Bang Liv, dunia nggak boleh masuk sekarang. Kita kan hidup di dunia ini. Kita masuk sama-sama di Indonesia. Iya. Ya ke Yerusalem di tengah bangsa Yahudi, makanya kalau melihat orang-orang Kristen masuk ke sana masih pakai helm, mereka jijik melihatnya. Memang sesuai dengan firman Tuhannya. Ini kan kita biasa ya. Ketika kita biasa ya bangsa Yahudi, mereka bangsa bersunat, aman mereka lolos. Tapi nanti digenapinya ternyata oleh Kristen. Ketika ada Kristen, dia bangga tidak bersunat, maka ayat ini berlaku. Ya, emang karena bangsa Iya. Yahudi nggak percaya Yesus soalnya. Lagi ngapain lagi sih ke sono? Mending kamu ke Vatikan, kelar urusan. Nah, kalau ke Vatikan aman, lolos dia. Makanya bukan Yerusalem dia kiblatnya. Jadi gitu ya. Jadi kan Anda orang Kristen memang bangga karena Anda tidak bersunat. Siapa yang mengajarkan Anda? Mr. Paul tadi sudah dibahas kita datanya. Tujuannya apa? Agar kalian tidak bisa masuk ke Yerusalem gitu loh. Kalau menurut Paulus, memang dia berkata, nih, Paulus dengan tegas menyebut nama pribadinya di dalam Galatia 5 nomor 2. Apa dia katakan? Nih bangga dia. Ini kan Rasul Anda nih. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bener kan? Ini patokannya, dalilnya bener nggak? RM. Ah, Ya iya, karena Anda Kristen mengikuti pengajaran Paulus, bukan pengajaran Yesus. Yesus disunat, berarti Yesus selamat masuk Yerusalem. Makanya Karena dia itu, Ustaz, bukan yang najis. Ustaz, di pintu masuk Yerusalem itu di kota suci sana itu ya, itu ada sensor, ada semacam apa ya, X-ray, Nanti babi. alat X-ray. Ntar dulu bang, saya ngomong bentar ya.
Ya. Jadi kalau ada orang bersunat nggak bunyi, tapi kalau ada orang lewat tidak bersunat, ngawung-ngawung dia itu, gitu. Jadi hati-hati bro. Benar Pak Handi. Hah? Masa si Pak X-ray, Handi X-ray. ngarang apa nih Pak Handi? Bener bang, coba aja lu ke sono. Lu nggak bersunat kan ya? Lu nggak Sekarang bersunat. gue dengar banyak teman-teman yang udah balik dari sono nggak ada yang begitu. Dengerin dulu gua ngomong. Ya. Bener. Masuk ke kota suci itu ada bang. Lu lewat di situ kalau nggak bersunat, ngawung-ngawung bang. Mau tahu bunyinya nggak? Alarm bunyinya gitu, pakai alarm gitu. Alarmnya bunyinya bukan alarm biasa bang. Apa bunyinya gimana? Aneh bunyinya. Bunyinya begini nih. Begitu kira-kira bunyinya. Alarmnya aneh bang, karena bunyi kulupnya itu loh yang membuat dia bunyi itu. Bunyinya suara babi gitu enggak ya? Enggak sih, enggak kayak gitu juga kali. Gitu terlanjut kan. Tapi Pak Alif. Kenapa Ya, Bang? Andi, Kita banyak orang makan babi sekarang tapi dia bisa menyembuhkan loh orang sakit. Oh iya. Dengan nama Kita buka Yesus, ya. dia bisa Tadi yang sembuh. tidak bersunat ya. Tadi yang tidak bersunat. Sekarang kita lihat yang pemakan babi. Nah, Kristen lagi yang menggenapi karena Kristen bangga. Di dalam kitab Yesaya, kita buka Yesaya 66, di situ dikatakan apa? Ini ya, pemakan babi. Nah, bangga lagi. Memang kitabnya Yahudi yang diambil oleh Kristen harus digenapi oleh Kristen karena Kristen bangga mengambil kitabnya. Kan kalian pelakunya. Di sini dikatakan nih, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Nah, ini juga nih pemakannya. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Genapi lagi oleh Kristen. Kristen memang hebat. Orang-orang Kristen selalu menggenapi firman Tuhannya Bani Israel. Jadi harus tergenapi semua. Nah, kenapa bangsa Yahudi tidak makan babi? Makanya dia tidak dilenyapkan nanti. Bangsa Yahudi bersunat, makanya dia boleh masuk ke Yerusalem. Lalu siapa yang diusir tidak boleh ke Yerusalem? Yang tidak bersunat, Kristen. Sekarang pemakan babi akan dilenyapkan. Siapa yang bangga makan babi? Kristen, Bang RM. Jadi silakan ya, Anda akan dimusnahkan oleh Tuhannya bangsa Yahudi gitu. Yang itu dicatat di kitab Anda. Di dalam perjanjian lama ada nubuatannya, di dalam perjanjian baru surat-surat Paulus penggenapannya gitu. Jelas ya? Ya Pak Alif, boleh nggak saya sanggah sebentar? Ntar dulu, jangan disangka dulu. Jadi kalau pemakan babi juga itu dilarang masuk di kota suci. Ada juga istrinya beda di pintu kiri dia. Apalagi. Ntar dulu bang, bener. Jadi kalau ada masih sisa-sisa bekas makanan babi di perut, sensornya bunyi, gini bunyinya nih, dengerin. Bener, serius ini. Nih bunyinya gini nih. Nah, kayak gitu kira-kira. Udah sensor masih bunyi, gitu kira-kira. Lanjut. Saya cuma kasih apa ya, sangka sedikit ya. Sekarang ini banyak pemakan babi dan tidak disunat, tapi bisa menyembuhkan orang sakit gitu loh. Hello, kuasa gelap, hello. Dia nggak ada ilmu mandro ini. Iya Bang, Yesus aja dia sebut namanya Yesus sembuh orang sakit. Betul. Kan tadi kata Yesus gini, kenapa demikian? Yesus berkata di dalam Matius 24, nomor 24, apa dia katakan nih? Kata Yesus, ini penggenapannya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi benar kata Yesus. Benar, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Contohnya para pemakan babi. Karena pengikut Mesias yang asli, ini Manro ini, orang gila ini. Nggak usah dinaikin lah. Nah, yang lain aja Kristennya. Jadi kata Yesus, kalau pengikut Mesias yang asli, dia kan tidak makan babi. Ya kan? Nah, dia tentu bukan pengikut Mesias palsu. Sementara di sini pengikut Mesias palsu dia itu mengadakan tanda-tanda mukjizat. Nah, para pemakan babi inilah. Gitu. Coba mana lagi penggenapan untuk orang Kristen, Bang? Silakan Anda berkata lagi, nanti saya bantu kasih dalilnya.
Silakan Bang, nanti saya bantu kasih ekstranya. Saya bantu dalilnya kan. Tidak ada selamatnya Kristen. Silakan Bang RM. Pak Fandi, host kita yang hebat nih. Wih, udah banyak banget ya sekarang. Banyak orang Kristen yang bukan pendeta. Ini hampir banyak ya, sering di TV kalian lihat tuh. Dia menyibukkan, dia berdoa kepada Yesus. Dia berdoa ini saya tutup dulu ya biar dia nggak cancel. Berdoa kepada Bang. Tuhan mereka dengan nama Yesus. Itu orang yang berdoa itu sembuh loh yang sakit. Oke, benar. Pakai nama Yesus ya. Oke, saya tampilkan datanya. Nah, kata Yesus nih. Pada hari terakhir, kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kata Yesusnya apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang barusan Bang RM ceritakan itu adalah pembuat kejahatan menurut Yesus. Bahkan Yesus sendiri bilang, siapa lo, gue nggak kenal, SKSD lo, gitu kata Yesus. Itu akan diusir oleh Yesus. Kena lagi Ustadz ya, Kristen lagi. Harus tergenapi perkataan Yesus. Iya. Ada istrinya itu, nanti aja sekalian istrinya batur dulu. Ada itu. Oke. Memang cerita-cerita Kristen itu harus digenap sebagai penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh Yesus. Kan tadi dia bangga, pemakan babi, lalu dia bisa bernubuat, bisa menyembuhkan, bisa bermujizat. Benar kata Yesus. Yesusnya tidak kenal, karena dia pakai nama Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata menurut Yesus, kalian semua pembuat kejahatan. Gak semua Bang, gak semua Bang. Ya ini kata Yesus, kamu sekalian. Memang ada nabi-nabi palsu yang akan muncul. Itu nabi palsu namanya. Ya ini contohnya, pakai nama Yesus kan. Bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, siapa pelakunya? Kristen. Mana mengusir setan di situ ada nggak? Ada ini. Nih. Mengusir setan gitu. Ini nih saya tunjuk nih. Di sini mengusir Bang RM atau mengusir setan? Atau keduanya sama? Lah iya kan? Kata Yesus. Itu ngisur Edis, itu ganti aja Edis di situ. Oke, harus tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Dan siapa yang menggenapinya? Ya Kristen. Di mana di sini juga dikatakan contoh nih ya. Pengajaran-pengajaran anti Yesus, kata kitab Anda sendiri memang dikatakan seperti ini. Nih ya, saya bantu baca ya. Nih, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Dari antara kita. Pengajarnya, pengajar anti Yesus itu dari internal itu sendiri yang akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang terbukti banyak yang tersesatkan. Kata Yesus, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah di situ pada hari terakhir nanti Yesus akan mengusir mereka karena kalian semua pembuat kejahatan. Gitu Bang. Oke? Bang RM, kalau saya tanya sama Anda, ini di antara kita, kembali ke Matius 7 tadi, di situ pelakunya Kristen. Kira-kira Bang RM setuju apa sepakat? Enggak semua Bang, enggak semua. Iya, saya tanya pelakunya orang Kristen. Enggak juga semua, ada juga nabi-nabi palsu dari. Iya, yang saya tanya pelakunya orang Kristen. Nggak mungkin lah jemaat sekolah minggu ngusir setan. Kan kelasnya kelas pengajar. Pertanyaan saya, pelakunya di sini adalah Kristen. Kira-kira Anda setuju atau sepakat? Ada juga orang Kristen yang begitu.
Itu nabi palsu. Iya namanya. betul, orang Kristen. Berarti Anda sepakat ya? Tidak semua orang Kristen, bro. Karena nggak semua orang Kristen melakukan mujizat. Saya juga tahu. Tapi pelaku pengusiran setan bernubuat bermujizat pakai nama Yesus, pelakunya orang Kristen. Kira-kira Anda setuju apa sepakat? Boleh, Ustadz boleh dikasih contoh? Tanya aja Bang RM-nya tuh. Boleh dikasih contoh pengusiran setan? Nih, izin sekali aja. Tuh. Wow. 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 Nyala kau setan. Nah, cukup. Nah itu pelakunya contoh barusan kan. Nah, jadi orang-orang Kristen ini yang akan diusir nanti oleh Yesus. Udah dilenyapkan oleh Tuhan karena makan babi, tidak boleh masuk kota kudus karena tidak bersunat. Di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Lengkaplah penderitaan orang-orang Kristen. Tapi kalau kali ini Ustaz lebih benar, mestinya RM jawab. Tapi Anda punya Yesus cadangan yang terkutuk di tiang salib, itu yang nolong Anda. Gitu loh. Jadi Yesus yang satu itu memang mengusir, ya, tapi Yesus yang terkutuk kemudian bangkit menjadi Tuhan, nah itu yang nolong Anda gitu loh. Jadi Ustaz, jadi masih ada pertolongan kedua gitu tadi. Tenang aja Rem, tenang, pegangan. Ada Yesus yang satu lagi yang nolongin lu. Yesus yang mana lagi tuh? Hanya satu Yesus. Jelasin Tat. Yang nolongin dia. Nabi palsu itu ada juga di kitab-kitab lain di Kristus palsu itu yang tidak dikenali oleh Kristus yang asli. Tadi kan Yesus bilang bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Yesus yang aslinya nggak kenal. Nah, ketika contoh tadi melakukan pengusiran setan pakai nama Yesus, yang tadi kan pasti dia nyebut nama Yesus. Nah, tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang bantu siapa? Kristus yang palsu. Kenapa saya katakan Kristus yang palsu? Karena Kristus yang asli juga berkata, di dalam Matius 24 nomor 24 tadi, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu Kristus palsu. Kristus asli tidak mengenal Kristus palsu. Ketika kalian ngusir setan pakai nama Yesus, yang aslinya tidak kenal. Yang bantu berarti yang palsu. Karena yang asli tidak kenal, gitu. Makanya diusir oleh Yesus. Selamat ya Pak RM, diusir sama Yesus, selamat. Begitu ya. Makasih Bang atas ucapannya. Coba menurut Kristus yang asli, iblis itu penjahat bapak segala dusta atau dia iblis itu pelaku kebaikan? Saya tanya dulu Bang RM. Iya, bapak segala pendusta. Nah, bapak segala dusta maka harus dijauhilah iblis, kan gitu. Karena iblis tidak ada kebaikan sedikitpun pada diri mereka. Itu menurut Yesus yang asli. Tapi siap tidak siap, orang-orang Kristen ketika dia melakukan maksiat di dalam jemaat, orang itu harus diserahkan kepada iblis agar selamat nanti rohnya di hari Tuhan. Itu ajaran Kristennya. Karena ajaran Yesus yang asli, iblis itu bapa dusta dari segala dusta, padanya tidak ada kebenaran. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yesus sangat tidak suka terhadap iblis, Yesus yang asli.
Tapi pengajaran Bang RM berdasarkan pengajaran rasulnya yang bernama Paulus, ketika ada orang berdosa dalam jemaat, maka orang itu harus diselamatkan diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa, diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Kira-kira yang Anda dengar pengajaran Paulus atau pengajaran Yesus, Bang? Ya, Roh Kudus. Kalau untuk sekarang Roh Kudus sih. Kan Yesus naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus, Bos. Jadi ajaran Paulus tidak berarti. Paulus kan berkata, pelaku maksiat, pelaku percubulan, pelaku perzinahan, orang itu harus dikeluarkan dari jemaat, diserahkan kepada iblis, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bang RM setuju nggak pengajaran Paulus ini? Waduh, kalau pakai pertanyaan-pertanyaan gini berat ya jawabnya ya. Ini saya tampilkan datanya nih. Nah, ini kan dosa dalam jemaat ini, perikopnya, dosa dalam jemaat. Bagaimana dia pelaku zina, pokoknya dosa lah. Di sini dikatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhannya Bang RM kepada iblis. Sehingga tubuhnya binasa, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi mungkin gini Bang RM, orang-orang yang suka berdosa ketika dia di gereja atau beribadah, dia tukang dosa, pelaku micet atau apapun itu, biar dia selamat, dia harus diserahkan di pohon-pohon angker yang ada iblisnya, diikat di sana, biarkan tubuhnya binasa, nanti rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Diserahkan di pohon-pohon sih? Ya, yang ada iblisnya. Baru dengar nih. Iblis di mana tempatnya? Itu di ayat berapa itu? Kitab apa? Oh, 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Bener kan ayatnya? 1 Korintus 5 ya. Nomor 5. Ini kok yang di bawah buka saja. Ini udah saya tampilkan apa nggak kelihatan? Orang itu harus kita serahkan. Coba apa yang perikopnya ini? Dosa dalam jemaat, ya? Iya, udah saya bilang tadi. Orang itu harus, coba, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar roh diselamatkan pada hari Tuhan. Iya toh? Diserahkan kepada iblis. Iya. Kayu, mana ada kayu di situ ah? Pak Alif. Kepada iblis? Ya iblis oke, ada iblis, tapi kayu nggak ada di situ. Nggak ada bilang kayu. Saya bilang tempat iblis biasanya di mana? Iblis tempatnya di gereja atau di pohon-pohon besar, di hutan atau di mana gitu? Di goa juga ada, di goa. Di goa. Nah berarti orang itu harus disimpan di goa. Ya. Lah iya kan? Nah nanti dia diurus sama iblis. Tubuhnya binasa, rohnya selamat di hari Tuhan. Kalau tempat-tempat yang dikutuk itu Ustadz, masuk ada juga nggak iblis di situ? Contoh kayak salib kan lambang kutuk. Ada nggak iblis di situ? Nah, tanya Bang RM tuh, ada iblisnya nggak tuh? Di mana Pak Fandi?